sakit? Atau ada yang sakit hati? Ya, baik. Kalau tidak ada yang sakit, berarti pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa yang lain tuh banyak yang tidak masuk? Tidak ada yang tahu. Ketua kelas, coba cari tahu kenapa teman-teman yang lain itu tidak masuk. Coba ketua kelas pimpin doa. Ya, baik. Karena sudah berdoa semua, maka pada pagi Ibu ambil absen dulu ya sebelum mulai materi pembelajaran. Nursila hadir. Sarniawati hadir. Faujan Kader. Loh, kenapa dia alfa? Coba ketua kelas cari tahu kenapa kok Faujan alfa. Sudah berapa hari Faujan tidak pernah mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Coba ketua kelas cari tahu kenapa ya. Irfan Safi. Nah, ini kenapa Irfan kok alfa lagi nih? Coba tugas ketua kelas untuk mencari teman-temannya yang tidak masuk tuh, cari tahu apa halangannya, apa kendalanya, kenapa kok mereka tidak bisa masuk kelas pada hari ini. Bisa ketua kelas? Minggu depan Ibu terima laporannya ya. Coba itu siswa yang di sebelah pojok kanan itu silahkan maju ke depan. Maju duduk di kursi depan yang kosong. Silahkan maju. Biar kelasnya tidak berantakan. Itu yang di sebelah kiri lagi juga itu. Maju. Penuhi bangku yang di tengah ini. Banyak yang tidak hadir ini, kenapa ya? Atau mereka sakit? Nanti ketua kelas cari tahu kenapa mereka tidak masuk kelas ya. Oke, jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai mata pelajaran yang selanjutnya. Sebelum Ibu mulai ke materi pelajaran, Ibu mau kasih tunjuk sesuatu. Ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu angkat tangan? Iya, bagus. Ada lagi? Oke, jadi ini adalah gambar sepasang suami istri, atau bisa dilihat ini kakek dan nenek. Mereka berdua adalah sepasang suami istri yang masing-masing memiliki kekurangan. Itu sang suami memiliki kekurangan buta. Sang suami ini tidak bisa melihat. Sedangkan sang istri, dia lumpuh. Jadi mereka berdua ini saling melengkapi. Ada yang tahu apa yang harus dengan gambar ini kita bisa diapakan? Coba angkat tangan. Ya, dicontoh. Apalagi? Ya, diteladani, ditiru. Jadi gambar ini sebagai apa buat kita? Ketika untuk ditiru, dicontoh, diteladani, gambar ini sebagai apa? Iya, motivasi, betul. Selain itu ada lagi? Iya, jadi gambar ini bisa dijadikan sebagai inspirasi buat kita Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang teks cerita inspiratif.
teks cerita inspiratif ya. Oke, jadi sebelum lanjut ke materi pembelajaran, Ibu minta kalian membagi kelompok. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ayo mulai. Ayo mulai, jangan ribut, hanya berhitung bukan bercerita. Oke, untuk nomor 1 cari teman yang nomor 1. Yang nomor 2 cari teman nomor 2. Kemudian yang nomor 3 juga cari nomor 3. Duduk jadi satu tempat. Ayo, gerakan cepat. Jangan ribut. Duduk masing-masing, cari temannya masing-masing, bukan bercerita. Sudah besar-besar kok. Ayo, tertib, tertib, tertib. Oke, sudah ya, duduk yang rapi. Oke. Baik, Ibu akan masuk ke materi pada pagi hari ini, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menjelaskan tentang yang pertama itu pengertian teks cerita inspiratif, yang kedua tentang struktur teks cerita inspiratif, dan yang ketiga itu kaidah kebahasaannya atau ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama, pengertian teks cerita inspiratif. Ada yang tahu teks cerita inspiratif itu apa? Coba angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu? Iya, Nursila, jelaskan apa itu pengertian teks cerita inspiratif. Ya, bagus ya, beri tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu teks cerita inspiratif? Ya, Sarnia, jelaskan apa pendapatmu tentang pengertian teks cerita inspiratif. Ya, bagus ya. Oke, jadi yang disampaikan oleh Nursila sama Sarniawati itu betul. Teks cerita inspiratif yaitu, Ibu akan menjelaskan kembali. Teks cerita inspiratif yaitu salah satu teks yang berbentuk narasi yang isinya itu bisa memberikan inspirasi kepada pembaca atau orang lain. Selain itu, teks cerita inspirasi isinya itu bisa berupa teks narasi yang bisa memberikan inspirasi bagi para pembacanya, bisa memberikan motivasi untuk bisa diteladani dari cerita tersebut. Jadi cerita inspiratif itu cerita yang isinya itu bisa memberikan motivasi kepada orang lain atau orang yang membaca cerita tersebut bisa termotivasi atau terinspirasi. Kita bisa meneladani dari kisah cerita tersebut. Dengan adanya teks cerita inspirasi, kita bisa meneladani orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, di sekeliling kita itu banyak orang yang mempunyai kekurangan, banyak yang tidak normal, cacat ini itu, namun mereka tetap memiliki semangat untuk hidup. Mereka tidak gampang menyerah, tidak berputus asa, tidak berkeluh kesah. Itu yang patut kita contoh. Yang kedua yaitu struktur teks cerita inspiratif. Ada yang tahu apa-apa struktur teks cerita inspiratif? Ayo, angkat tangan yang tahu. Tidak tahu? Tadi malam kalian belajar tidak? Ada di buku tuh. Masa kalian tidak tahu? Coba ayo angkat tangan, siapa yang tahu? Oke.
Yang pertama, orientasi. Struktur teks cerita inspiratif yang pertama yaitu orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Ayo, yang tahu jelaskan. Iya, bagus, pintar. Ada lagi? Ayo, jangan mau kalah. Jelaskan siapa yang tahu. Bagus ya. Oke. Orientasi ini berupa pengantar cerita yang berisikan tokoh dan latar. Jadi pada orientasi ini, pengarang sudah mulai memberikan pengenalan berupa nama tokohnya, latarnya itu di mana. Misalkan seperti kakek dan nenek tadi, sepasang suami istri, sudah dimulai diperkenalkan. Misalnya, di sebuah desa yang terpencil, hiduplah sepasang suami istri. Sudah mulai diperkenalkan siapa tokohnya, di mana. Itu merupakan bagian dari orientasi. Yang selanjutnya, struktur yang kedua apa? Siapa yang tahu? Orientasi ini bagian pengenalan ya. Struktur yang kedua apa? Iya, betul. Perumitan masalah. Ada yang tahu apa itu perumitan masalah? Ayo jelaskan, siapa yang tahu? Perumitan masalah ini berisikan tentang kisah tokoh atau peristiwa yang dialami oleh sang tokoh tersebut yang mau menuju sebuah klimaks. Jadi, dalam perumitan masalah ini, tokoh sudah mulai mengalami suatu masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Misalnya, sepasang suami istri tadi memiliki kesulitan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka berdua itu saling merasa sengsara, merasa sulit dengan kekurangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Ayo ditanyakan kalau masih ada yang belum paham. Sebelum Ibu lanjut, biar tidak kebanyakan nanti materinya. Ya, paham semua ya. Lanjut struktur yang ketiga. Siapa yang tahu? Ayo jelaskan. Sebutkan dulu. Siapa yang tahu struktur teks cerita inspiratif yang ketiga? Oke, yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi ini berisikan komplikasi ini berupa klimaks dari cerita di mana kisah tersebut bisa diteladani atau bisa dijadikan sebagai inspirasi. Misalnya, dalam komplikasi ini merupakan sebuah peristiwa yang bisa kita teladani atau bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Misalnya begini. Tadi itu sepasang suami istri yang memiliki kekurangan masing-masing. Misalnya sepasang suami istri itu memiliki kekurangan masing-masing. Mereka memiliki kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mencari nafkah, mereka juga kesusahan. Akan tetapi mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah putus asa untuk mencari kebutuhan hidupnya. Ia tetap terus berusaha dan berusaha. Ia tidak pernah menyerah. Itu yang patut kita teladani. Itu yang bisa kita jadikan sebagai contoh, yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi untuk kita. Kemudian yang keempat, struktur yang keempat yaitu resolusi. Resolusi ini berupa kisah yang menyadarkan kepada tokoh tentang kebaikannya atau keteladannya. Jadi dalam resolusi ini sang tokoh bisa sadar, ya,
ya saya memiliki kekurangan seperti ini, akan tetapi saya tidak boleh menyerah. Seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu koda. Yang kelima yaitu koda. Koda ini berisi tentang kesimpulan atau penutup. Kesimpulan yang berisikan pesan dan moral yang terdapat dalam suatu teks cerita inspirasi. Itu yang di belakang kenapa cerita sendiri? Ayo perhatikan di depan, jangan cerita sendiri. Kalau cerita sendiri nanti ibu suruh maju, kalian yang jelaskan. Mau? Oke, lanjut ya. Jangan ada yang cerita. Kalau cerita, nanti ibu duduk di belakang, kalian yang maju ke depan. Ibu biar jadi siswa, kalian yang ngajar. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang ciri kebahasaan teks inspirasi. Ada yang tahu apa itu ciri kebahasaannya? Apa-apa? Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi. Ada yang tahu? Silahkan dijelaskan. Ya. Teks cerita inspirasi yang pertama yaitu berisikan keterangan tempat, keterangan waktu, tujuan, dan cara. Keterangan tempat itu menjelaskan tentang tempatnya di mana, di sebuah desa atau di rumah, di kota, dan di lain sebagainya. Yang penting menunjukkan tentang keterangan tempat. Misalkan dari desa ke kota atau dari kota ke desa, itu merupakan sebuah keterangan tempat. Yang selanjutnya yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu di sini memberikan keterangan terjadinya suatu peristiwa itu. Misalkan pada esok hari, siang hari, sore hari, malam, pada pukul berapa, itu menunjukkan keterangan waktu. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Jadi kata keterangan itu terdiri dari keterangan tempat, waktu, tujuan. Yang selanjutnya itu keterangan tujuan. Itu memberikan informasi berupa tujuan. Misalnya, untuk, supaya, dan agar. Misalkan untuk memenuhi kebutuhannya, ia harus melakukan sebuah perjalanan, melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan. Itu merupakan tujuan. Keterangan tujuan yaitu diantaranya untuk, supaya, agar. Kemudian keterangan cara, yaitu menambahkan keterangan dengan cara kegiatan peristiwa yang terjadi. Misalkan dengan cara misalkan mereka memenuhi kehidupannya dengan cara bekerja di mana, seperti itu. Ya, sampai di sini. Ada yang bertanya? Jika tidak, lanjut yang satu yaitu kata penghubung atau konjungsi. Jadi dalam teks cerita inspirasi itu harus ada kata penghubung, misalkan dengan, oleh karena itu, demikian, walaupun, dan lain sebagainya. Ya. Sudah bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, Ibu minta masing-masing kelompok kalian bikin struktur teks cerita inspiratif dan kaidah kebahasaannya. Ibu tunggu waktu 10 menit. Ya, waktu selesai. Kelompok 1 presentasi duluan. Oke, bagus ya. Berikan tepuk tangan. Yang lain menanggapi. Ayo berikan tanggapan atau bertanya ke kelompok 1. Ya, selesai. Ya. Lanjut kelompok 2. Oke, berikan tepuk tangan. Lanjut kelompok 3. Oke, selesai ya. Kalian sudah presentasi semua. Berarti kalian sudah bisa memahami apa itu teks cerita inspiratif. Oke, saya Ibu ulangi. Jadi teks cerita inspiratif yaitu cerita yang bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk hidup kita sendiri. Intinya seperti itu.
Oke. Jadi kalian pulang, ketika kalian di rumah jangan lupa untuk belajar, terus belajar, jangan mudah menyerah untuk menggapai cita-cita kalian. Kejarlah cita-cita kalian walaupun cita-cita itu setinggi langit. Jika ada penghalang, berusahalah tabrak penghalang itu. Jangan mundur, terus maju untuk menggapai cita-cita kalian. Setelah itu, jadi nanti kalian pulang di rumah, ada tugas yaitu kalian bikin teks cerita inspirasi berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan yang kita bahas. Kalian lihat di sekitar kalian, apa yang bisa kalian jadikan sebagai inspirasi. Jangan lupa belajar, terus berusaha untuk menggapai cita-cita kalian. Jika sudah paham semua, hari ini cukup sampai di sini. Bila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Ketua kelas pimpin doa. Iya. Cukup sampai di sini. Jika ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.